Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini saya jarang update tutorial karena ibu saya lagi sakit, jadi mohon doanya semoga ibu saya cepat sembuh. Dan kemarin saya tidak sengaja lihat channel Telegram di Xiaomi Redmi Note 8 Ginkgo. Saya lihat ada ROM base OSP yaitu Resurrection Remix atau sebutannya RR. Dulu di Redmi Note 3 ini ROM itu terkenal akan ROM gaming, yaitu khusus buat gaming. Jadi kali ini saya mau mencoba apakah nanti dia bisa menggeser ROM Corvus yang selama ini dapat sebutan ROM gaming, karena ROM itu sudah lama melegenda dan alhamdulillah belakangan ini muncul buat HP yang Redmi Note 8 ini. Jadi kita siapkan bahannya. Ini saya masih pakai MIUI Javanese MIUI 12, dan bahan-bahannya pun kemarin sudah saya download. Ini kita lihat RROS G858 2020 0814, berarti baru kemarin ROM ini muncul. Dan kita lihat size nya tidak ada 1 GB, berarti ROM ini belum ada Google APPS nya. Jadi sudah saya siapkan Google APPS yang Nano Android 10 ARM64, karena HP ini sudah 64 bit, otomatis kita juga harus memilih ARM64. Dan sini saya siapkan juga Magis. Biasanya kalau saya install custom ROM saya juga merut sekalian biar praktis, karena custom ROM base OSP kalau tanpa root tanpa gak enak. Biasanya kalau buat tema-tema macam substratum harus root. Maka dari itu saya siapkan juga Magis zipnya. Pertama kita masuk ke mode TWRP. Matikan terlebih dahulu. Biasa masuk TWRP, power dan volume atas bersamaan sampai muncul logo Redmi. Lepas power tapi tahan volume atas, nanti dia akan otomatis masuk ke TWRP. Kebetulan saya pakai TWRP Bit Black Recovery karena TWRP ini sangat recommended banget buat para pemula yang baru belajar oprek, karena tidak itu tidak sulit, tidak seperti di Orange Fog. Pertama sebelum kita install, kita wipe terlebih dahulu. Apa yang di wipe? Kalau di sini ini sudah langsung web data, cache dan Dalvik cache. Ini otomatis jadi satu saat kita sweep to wipe. Jadi 3 partisi ini sudah langsung di wipe. Yang kita lihat encryption status unencrypted. Biasanya kalau yang mengalami masalah saat install custom ROM, mau yang official ROM ataupun yang ROM portingan, itu kalau ada tulisannya encryption bisa FDE atau FBE. Kalau install ROM-nya bootloop biasanya dari enkripsinya. Maka dari itu jika sudah seperti ini biasanya HP-nya jarang bootloop. Kalau bootloop memang untung-untungan saja. Kita reboot kembali, terus kita install, arahkan dimana kita menyimpan file ROM-nya tadi. Tadi saya ditaruh di internal tapi di luar folder. Di sini ada RROS, kita pilih dan langsung saja add more zip, kita pilih open gaps. Berhubung kalau saya biasanya install ROM di root sekalian, maka saya add more zip lagi, kita pilih Magis. Tapi Magis ini hanya opsional saja, jadi teman-teman yang nggak suka root nggak usah install Magis, cukup 2 saja tadi, yaitu ROM dan open gaps atau sebutannya Google APPS. Jangan sampai terbalik ROM dulu baru gaps. Setelah itu kita swipe ke kanan. Bismillah, semoga nanti bisa masuk home screen. Karena Redmi Note 8 ini ROM-nya ini bisa pilih-pilih ada yang dari base dari Android 9, ada yang Android 10, dan rata-rata kalau custom ROM base OSP ini nggak jarang pilih-pilih, otomatis misal dari manapun bisa, dari ROM OSP bisa, dari ROM MIUI bisa. Tinggal tunggu. Dan buat para pemula itu tidak dianjurkan untuk memwipe sistem ataupun vendor. Kalau yang sudah mahir itu tidak masalah wipe sistem ataupun vendor. Kalau yang buat pemula mau belajar oprek, jangan pernah wipe sistem ataupun vendor. Bukan tidak boleh, tetap boleh, tapi jikalau flashnya sukses itu memang
ROM yang baru, tapi jika gagal maka HP-nya akan OS installed. Maka dari itu saya tidak merekomendasikan untuk web system ataupun vendor buat para pemula yang baru belajar oprek. Kalau yang sudah biasa urusan bootloop itu sudah makanan sehari-hari, tunjuk ibaratnya seperti itu. Ini proses install ROM. Biasanya kalau custom ROM itu ada hiasannya, contohnya kayak Evolution X, Havoc, ada tulisan gedenya. Kalau ROM ini nggak ada ya, jadi hanya tulisan saja. Biasanya kan ada contoh seperti ini ya, di modif seperti ini. Kalau RR ini nggak ada, polosan, tapi tidak masalah. Nanti kita lihat review apakah nanti kalau buat main game enteng layaknya ROM Corvus. Di sini kalau saya Google APPS OpenCapsnya saya pilih Nano karena isinya itu tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Kita lihat kalau nggak salah ini cuman kalau nggak salah 9, itu tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, pas ya. Kalau pengen banyak lagi bisa install yang micro ataupun yang stok. Kalau yang pengen sedikit lagi pakai yang Pico. Kalau Nano di tengah-tengah. Ini saya pakai Magis yang 20,3 yang tidak ada bug. Kalau 20,4 ada bug, kadang Magis tidak terinstall padahal itu aslinya sudah terinstall. Di sini kalau ada tulisannya starting bit black proses, dia mendeteksi apakah ROM-nya ini ada di Infinity atau enggak. Biasanya kalau ada di Infinity dia otomatis langsung menghapus di Infinity-nya. Maka tulisannya di sini di Infinity is not enabled. Otomatis langsung kita reboot sistem. Bismillah, muka masuk home screen. Kita tunggu. Ini adalah boot animasi dari ROM RR, dan ini sudah Android 10 juga, karena kebanyakan custom ROM sekarang sudah Android 10 semua. Bahkan ada yang Android 11, tapi itu masih beta atau masih contoh apa ya namanya, itu masih percobaan saja. Ini kita masuk TWRP lagi. Biasanya kalau kasus seperti ini dia kena encrypt, bahkan saya seperti itu. Coba kita lihat. Ini masih utuh internal data. Kita lihat mount pun tidak ada masalah, harusnya ini sukses. Kita coba wipe, pilih cache. Ini ada FBE cache dan cache. Kita coba wipe dua itu. Kita lihat muncul encryption status with FBE. Tadi unencrypted, sekarang jadi encrypted. Biasanya kalau kasus bootloop masuk TWRP lagi biasanya kena encrypt seperti ini. Kalau FBE itu internalnya masih kedeteksi, tapi ya seperti itu, masih bisa masuk TWRP dan internalnya pun masih utuh. Kalau yang kena FDE, Forced Data Encryption, itu atau sebutannya DFA, itu internalnya jadi 0 MB. Kalau ini masih utuh. Lihat, kalau FBE ini agak sulit masuk TWRP lagi. Lantas bagaimana? Kita coba wipe lagi. Dalvik, terus cache. Sini EPE-nya juga sudah tidak ada. Tanda data. Kita wipe lagi coba. Kita reboot sistem. Semoga masuk ya.
Tadi kalau kena FBA ya seperti itu caranya. Biasanya kalau itu habis di web FBA dia muncul encryption with FBA, kita coba factory reset lagi. Tadi kan saya centang data, cache, dan Dalvik 3 partisi itu, bisa juga langsung dari sudo factory reset pun bisa. Kita lihat ini sudah masuk buat animasi. Memang kalau FBA itu harus sedikit hati-hati ya, jangan sampai kita format data. Kalau format data biasanya akan menghapus semua isi dari file internal, termasuk foto-foto kita. Kalau ada data-data penting itu sangat disayangkan. Maka dari itu kita harus meminimalisir mungkin. Ya contohnya kayak web data, cache, dan Dalvik itu sudah menghapus hanya aplikasi yang terinstal. Jadi tidak sampai menghapus file internal. Kita tunggu. Biasanya kalau custom ROM dia tidak sampai 5 menit. Itu pun kalau base OSP. Kalau MIUI itu lain lagi, bisa sampai 15 menit. Kalau yang saya tahu OSP itu sangat sebentar, bahkan ada yang kurang dari 5 menit sudah masuk home screen. Kita lihat. Ya, ini kita sukses installnya, walaupun tadi kena encrypted FBA, tapi kita sudah sukses menanganinya. Jadi kita perlu hati-hati ya, jangan sampai ikuti yang tutorial nggak jelas, yang asal-asalan aja. Tadi semua saya lakukan tanpa web system ataupun vendor. Kita sudah masuk home screen, kita ubah bahasa terlebih dahulu. Karena saya ini nggak pakai kartu, otomatis dia nggak detect lagi bahasanya. Kita mulai, kita lewati. Kita lewati. Kita ubah waktunya jadi waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau teman-teman muncul seperti ini ya, ini tulisannya biasanya ini sebutannya adalah FRP atau sebutannya itu Factory Reset Protection. Biasanya kalau dari Google-nya seperti inilah muncul password, padahal kita sudah install ROM, harusnya kan itunya hilang, tapi kalau dia muncul berarti itu kena FRP. Kita lewati saja. Di sini ada tulisannya fitur RROS. Inilah tampilan awal. Kita langsung mulai. Ini sudah masuk home screen. Kita cek tentang ponselnya. Redmi Note 8. Ini lihat, ini adalah versi Android 10, Resurrection Remake Gold Game Kingo. Dan rata-rata saya perhatikan kalau custom ROM Redmi Note 8 dia pakai versi kernel Quicksilver. Atau kenapa rata-rata saya lihat di Havok, di Evolution X dia pakai Quicksilver, mungkin kernelnya enteng ya. Untuk game langsung kita review ya, cuman kita putus dulu karena ini HP-nya juga tadi sudah di root, tapi habis kita reset data rootnya mungkin hilang. Kita lihat magisnya nggak muncul karena tadi kita sudah wipe data. Kita root terlebih dahulu. Kita lihat saat kena FBA kita masuk TWRP seperti ini, kita suruh masukkan password. Miranya pada TWRP kita tidak masukkan password. Biasanya kalau kena FDA yang di Mverity kita diharuskan memformat data. Kalau di FBA kita coba masukkan tadi yang kita pernah masukkan, yang pola yang tadi yang saya masukkan. Jadi mungkin set FRP nya kalau nggak salah ini 1988. Ini saya kunci sebelumnya. Kita lihat sukses bukan ya. Kalau di FDA dia harus format data, kalau FBA dia tidak perlu format data, cukup masukkan pola yang kita masukkan sebelumnya. Pas tadi masuk Stubizar kita akan suruh masukkan pola, itu adalah pola dari FRP. Mungkin kita ingat
terakhir kali kita set pola, yaitulah kita coba masukkan di FB nya, ternyata ini bisa. Makanya saya bingung kenapa bisa begitu. Kita coba install Magisk nya. Kita lihat tadi di TWRP masukkan 1988, kita coba masuk, berarti sama antara kunci lock screen kita dengan pas di TWRP jika kena FBE. Kita cek Magisknya sudah terinstall. Biasanya kalau saya install Magisk buat restore game. Saat kita buka ML, kita lihat setelannya pun sama halnya dengan ROM base AOSP ataupun base MIUI, yaitu tidak ada HVR yang nggak muncul, grafiknya pun hanya muncul tinggi. Nanti kita coba buat main. Ini tanpa HVR ya. Kita coba tes.